Saya selaku event moderator akan memandu acara talk show ini. Simak sesi diskusi senyaman mungkin dan juga silahkan menyiapkan pertanyaan karena nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Di hari Sabtu lalu, kita sudah sama-sama menyimak mengenai tantangan bisnis logistik yang dihadapi oleh ABC Express. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alur operasional ABC Express. Selama ini, sebagai customer, seringnya kita hanya mengetahui 3 step pengiriman barang. Pertama, kita mengirim barang ke jasa pengirim barang atau kita check out, misalkan seperti membeli barang dari e-commerce misalnya. Lalu kedua, kita menunggu barangnya. Kadang bingung kok barangnya belum sampai ya. Dan terakhir, tiba-tiba ada konfirmasi bahwa barang yang dikirim telah sampai tujuan. Kadang sebagai customer, kita kurang menyadari kalau barang yang dikirim uh, telah sampai tujuan. Nah, kadang sebagai customer, kita juga kurang menyadari sekompleks apa sih sebenarnya proses pengiriman barang itu. Nah, di kesempatan kali ini, bersama ABC Express Cargo, perusahaan penyedia jasa ekspedisi dengan spesialisasi pengiriman barang kargo, baik pengiriman domestik dan internasional, ABC Express ini memiliki misi untuk selalu memberikan kepastian, kenyamanan, dan keamanan dalam setiap proses pengiriman barang. Kini, bersama narasumber kita yaitu Ibu Ade Irma Irmalia, selaku Kepala Cabang ABC Express Jakarta, kita akan mengulik mengenai alur operasional ABC Express. Bu Ade ini telah menangani proses operasional pengiriman barang di ABC Express selama kurang lebih 10 tahun. Dan sejauh ini telah menangani kurang lebih 35 perusahaan dan lebih dari 15 industri yang mempercayakan pengiriman barang secara rutin, baik mingguan dan bulanan. Nah, halo Bu Ade, apa kabar nih Bu? Halo Mbak Anggi, baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, saya jadi penasaran nih Bu, kalau boleh diceritain sedikit ya Bu, bagaimana sih ketertarikan awal Ibu terhadap pengiriman barang hingga memilih untuk berkarir di bidang ini? Kenapa saya milih berkarir di logistik ya? Betul. Jadi saya tuh senang ya karena berteman itu dari Sabang sampai Merauke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagaimana saya dipicu untuk berpikir mengatur alur operasional dengan yang seminimal mungkin kosnya. Itu sih. Tapi alasan pertama itu lebih penting sih karena koneksi itu bagi saya tuh sangat utama sih dari Sabang sampai Merauke. Itu sih. Ya, apalagi ABC Express ini bisa mengkoneksikan wilayah-wilayah seperti 3T ya Bu. Oke. Iya, betul. Nah, Bangi tahu sebagai ya 3T ya? ya 3T Bu. Nah, terus Siap. nih Bu, sebagai pertanyaan pembuka pada hari ini nih, Ya. mungkin saya izin bertanya terkait alur operasional ABC Express itu ada alurnya apa aja sih Bu dan bisakah Ibu jelaskan pengertiannya dari alur operasional tersebut untuk kita nih sebagai orang awam yang baru mengenal dunia logistik? Silakan Bu. Oke, siap. Jadi sebenarnya yang namanya alur itu kan berarti kan urutan ya. Urutan prosedur operasionalnya seperti apa, mulai dari barang di pick up sampai dengan barang diterima oleh customer dengan baik tanpa ada yang kurang sedikit pun. Jadi pertama itu kan dimulai dari tim sales ya. Tim sales itu kan mendealkan dulu nih ceritanya nih dengan harga yang sudah deal antara kedua belah pihak antara ABC dengan customer. Kemudian jika sudah deal, maka tim sales itu inputlah di sistem kita untuk yang namanya tuh form pick up. Nah, kemudian dari tim sales memerintahkan tim operasional kami dengan menggunakan form pick up. Di situ tuh form pick up itu tuh isinya tuh macam-macam ya. Mulai dari nama pengirim, kemudian nama penerima, jenis barang yang akan di pick up apa, kemudian jumlah kuantitinya apa. Nah, dari situ dari informasi itu kita bisa mengetahui nih kira-kira kita menggunakan armada apa. Oke, kemudian setelah diketahui informasi yang detail, barulah tim operasional kami mengarahkan driver ya untuk pick up ke customer. Oke, setelah itu dibawalah ke kantor kita untuk hitung ulang jumlah kolinya sesuai atau tidak, kemudian jumlah kilonya sesuai atau tidak. Nah,
Terus dikemas lah, dikemas itu memang kan di kami kebetulan ada free packing ya, seperti bubble wrap, kemudian wrapping. Tuh. Kenapa sih? Kenapa ya? Kok kan sayang budgetingnya, costnya gitu kan untuk buang-buang wrapping atau bubble wrap gitu. Tapi bagi kami sebenarnya kan yang namanya amanah itu kan sangat penting. Jadi sebisa mungkin kami sebagai penyedia jasa logistik itu gimana caranya supaya barang kita tuh tepat, aman sampai ke tujuan. Seperti itu sih gitu. Kemudian setelah di packing, kami kirimlah, kami filter sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dan jangan lupa kan balik lagi ya di situ handling untuk penanganan barang Genco atau General Cargo dengan DG Danger Scoot itu berbeda tentunya gitu. Balik lagi ke situ. Oke, setelah itu sampai di tujuan ada agen handling kami. Nah, barulah proses deliverynya seperti apa sampailah ke penerima gitu. Itu sih urutan-urutan operasionalnya seperti itu. Sama juga sih dengan penyedia jasa logistik yang lain, tapi memang pasti kita ada beberapa yang lebih di situ. Itu Oke, sih Mbak Anggi. eh, berarti ada 4 alur ya Bu, ada pick Ya, up, dooring, monitoring, dan handling ya Bu. ya betul. Oke. Nah, tadi itu pas membicarakan tentang form yang diisi, jadi apa saja sih informasi yang harus dikonsultasikan nih antara pengguna jasa dengan ABS Express Bu? Oke, berarti ini prosesnya ketika customer mau bertanya tentang kirimannya begitu ya Mbak Anggi ya? Bu. Oke, pertama tentunya tujuan. Tujuannya tuh kemana ya? Karena kan tujuan ini kan rentan. Ada yang di kota atau ada juga yang di kabupaten. Bahkan ada yang di distrik ya. Kalau udah tujuannya ke distrik pasti tentu harganya berbeda. Kabupaten berbeda dan kota juga berbeda. Itu tujuan. Kemudian yang kedua, kuantiti barang. Kuantiti barangnya tuh berapa koli, kemudian kira-kira berapa kilo, sama dimensi barang. Sehingga kita bisa membandingkan nantinya antara berat volume dengan berat aktualnya. Seperti itu. Oke, kemudian kuantiti barang. Habis itu tentunya pembayaran. Pembayarannya seperti apa? Gitu. Itu aja sih komponennya. Sama mungkin ditanyakan jenis barangnya apa. General Cargo atau Danger Scoot gitu. Nah, oke. Nah, lalu Bu, kalau misalkan cara merencanakan operasional dan mengkoordinasikan terkait pick up dan delivery barang secara efisien ini, ada faktor-faktor apa aja yang perlu dipertimbangkan? Efisiensi cost ya. Ya banyak sih karena kan banyak ada kapal macam-macam ya. Ada pelayaran juga kita menggunakannya macam-macam. Tapi tentunya memang banyak faktor ya. Syaratnya apa aja? Pertama tentunya harga dari armada yang digunakan. Kemudian yang kedua jadwal. Itu sih. Harga di armada dan jadwalnya ya, Bu. Betul. Tapi Nah, prioritas memang tentu kita balik lagi ke komponen harga. oke. Karena jadi penentu buat semua ya, Bu, maksudnya kategori untuk pengiriman yang seperti bagaimana gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan tentang packing nih. Kalau misalkan packing dan handling itu ada bedanya nggak Bu untuk barang cair dan padat? Oh ada, dan itu memang harus berbeda cara penanganannya, cara menghandlingnya juga harus beda. Barang yang kita packaging general cargo dengan barang yang kita packaging dengan cairan atau yang mudah pecah atau barang-barang elektronik itu pasti berbeda. Kalau general cargo kan dia tidak berbahaya ya. Jadi kalau misalkan cukup wrapping atau bubble wrap ya itu cukup sih itu. Itu untuk Genco atau General Cargo. Tapi kalau misalkan DG atau Danger Scoot itu dia pertama ya cairan. Kalau cairan itu kita dalamnya itu kita padatkan dulu, kita lihat dulu isinya seperti apa. Karena kan kalau cairan kan mudah goyang ya.
mudah goyang gitu. Jadi kita lihat dalamnya. Tapi kalau cairannya berbentuk drigen kan dia nggak usah, karena kan sudah ada drigennya, tempatnya, wadahnya. Tapi kalau cairannya dalam kardus, nah itu kita harus padetin dulu dalamnya. Kemudian di packing kayu. Nah itu kalau packing kayu cairan itu wajib ya. Tuh kecuali memang packagingnya kemasannya drum. Jadi balik lagi dilihat kemasannya tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan drum ya nggak perlu di packing kayu. Biasanya tuh cukup dipaletin aja. Tuh untuk kemasannya drum. Tapi kalau kemasannya kayak kardus, kemudian regen, nah itu sangat wajib untuk di packing kayu seperti itu. Tapi balik lagi ya Mbak, kalau misalkan udara, biasanya dia ada maksimal itu batas cairannya itu berapa persen gitu. Jadi nggak bisa juga udara. Kadang-kadang eh, kami agak kesulitan mengirim cairan di udara gitu. Jadi mayoritas di darat gitu. Oh, oke, oke. Berarti proteksinya perlu benar-benar diperhatikan banget kalau misalkan barangnya itu barang cair ya, Bu. Ih, betul. Nah, kalau jenis barang seperti apa sih, Bu, yang lebih memerlukan handling khusus nih? Biasanya itu vaksin ya, mungkin ya, vaksin. Karena kan dia hanya bertahan berapa jam. Biasanya tuh yang memerlukan metode khusus tuh seperti vaksin, kemudian alat kesehatan yang bisa bertahan hanya 3 jam atau 5 jam atau hanya 1 hari. Nah itu benar-benar eh, memerlukan effort yang berlebih gitu. Mulai dari pick up kita harus tepat waktu, kemudian packingnya juga harus cepat, kemudian pesawatnya juga nggak boleh yang delay, sampai di tujuan juga tidak boleh ditunda ke besok, walaupun nyampe-nya dini hari tetap harus di pick up. Biasanya itu berhubungannya sama alat kesehatan seperti vaksin, kemudian maaf ya, alat tes urin. Nah, seperti itu. Karena ada urgensinya ya, Bu. Ya, betul. Nah, lalu sekarang kita bahas tentang resi ini, Bu. Sebenarnya gimana sih cara mengelola informasi resi atau nomor pelacakan? Nah, terus langkah-langkah apa aja yang diambil jika terjadi kendala atau keterlambatan dalam pengiriman? Oke, kalau pelacakan nomor resi, kalau untuk customer yang retail, biasanya kan kami ada website ya, www.abcexpress.id, itu bisa dilihat di situ. Kemudian masukkan nomor resinya, nanti akan kelihatan. Itu jika customernya retail atau perorangan. Tapi kami kan memang 70% di sini customer kami adalah company atau perusahaan, maka kami menyediakan yang namanya tim AM atau tim khusus yang menangani untuk perusahaan itu. Jadi biasanya tim AM itulah yang memonitor barang kiriman tersebut. Gitu. Itu untuk resi ya. Kemudian jika ada keterlambatan ya tentunya kami akan menginformasikan di awal karena itu sangat penting ya bagi kami ya. Kadang-kadang kan di awal itu kita harus tahu dulu nih, kita harus kasih tahu dulu kan ada yang namanya SLA. Nah, atau lead time ya, biasa dikenal. Nah, lead time-nya itu berapa hari gitu. Kita harus kasih tahu informasinya. Jangan sampai customer itu salah paham. Lead time itu dikasih misalkan dari pick up, padahal tidak. Padahal lead time itu biasanya dari pemberangkatan kapal gitu. Karena kan pemberangkatan kapal nih yang tujuannya jauh-jauh seperti Jayapura, Timika, Sorong, Manokwari itu kan tidak setiap hari. Mereka ada jadwalnya, biasanya 1 bulan 2 kali. Nah, itu harus diinformasikan di awal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memang keterlambatannya yang di luar dari nalar kami ya, yang kuasa Tuhan, seperti kebanjiran, bencana alam, nah itu kan memang tidak bisa diprediksi. Tapi kan kalau misalkan keterlambatannya karena memang ganti kapal atau memang kita tidak menginformasikan, harusnya kan tuh bisa diantisipasi di awal. Jadi memang ini dipisah ya. Keterlambatannya karena apa dulu? Karena force major atau karena memang kita tidak menginformasikan di awal. Tapi kalau seperti ban pecah atau kecelakaan ya itu kan bisa diinformasikan gitu. Artinya semua bisa dikoordinasikan lah gitu Mbak Anggi. Oke.
Berarti kalau misalkan sampai terjadi kayak ada force major atau kadang kendalanya kurang diinformasikan itu, apakah ada semacam kayak apa ya dari ABS Express-nya gitu menawarkan apa gitu? Oh ya, kalau keterlambatan biasanya sih kami paling enggak ya gitu. Kami kan enggak selalu yang memberikan keuntungan sepenuhnya gitu. Paling enggak kita diskusi dulu nih di awal keterlambatannya ini karena apa. Ya, kalau memang keterlambatannya memang dari kami, ya paling enggak kami diskusi. Misalkan ya udahlah diskon. Balik lagi ya Mbak, kita kan ada yang namanya batas-batasan kami ngasih diskon ke customer. Misalkan di 5% gitu untuk nebus kesalahan kami. Tapi sejauh ini ya Mbak, 10 tahun ABC berdiri sih eh, nggak pernah sih terjadi seperti itu. Jadi situasinya bisa Alhamdulillah. dikondisikan seperti itu, Bang Gi. Oke. Nah, sekarang tadi kan sempat ngebahas nih tentang ada kategori-kategori pengiriman ya. Ada pengiriman kargo, project kargo, mengirim barang dan barang berat, terus baik domestik dan juga ekspor serta impor nih. Ya, Dalam pengiriman proses monitoring, apa aja yang membedakan monitoring di 5 layanan tersebut? oke, 5 layanan ya proses monitoring. Jadi kalau untuk project tentu kami akan buat yang namanya Satgas ya. Itu untuk project. Tapi kalau untuk seperti ekspor, impor, domestik, itu sebenarnya sama aja sih. Kita menyediakan tim AM untuk company gitu. Tapi kalau untuk retail, balik lagi di situ bisa dilacak di website atau bisa ditanyakan ke CS kami yang tersedia di masing-masing cabang gitu. Kalau misalkan untuk tadi kan yang project kargo itu ada satgasnya. Nah, itu Ya. berapa orang ya dalam satu satgas itu? Nah, balik lagi Mbak Anggi, kalau untuk berapa orang itu tergantung proyeknya seperti apa besarnya. Kalau memang proyeknya masih bisa dipangku dengan 2 sampai 3 orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang proyeknya besar, salah satu contoh gitu ya, kami pernah nanganin distribusi buku ke seluruh Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kan membutuhkan orang yang banyak karena kan tidak cuma 100 sekolah, 1.000 sekolah, tapi puluhan ribu sekolah yang kita tangani. Jadi nggak mungkin hanya dengan 2 atau 3 orang gitu. Jadi balik lagi tergantung proyeknya besarnya seperti apa gitu. Oke, ternyata sampai pernah juga buat mendistribusikan buku-buku yang sebanyak itu Oh ke iya sekolah-sekolah dong. ya. Nah, keren, Bukan keren, hanya keren. sekolah-sekolah sih, Bagi kita pernah nanganin juga seperti ke Lampu Nyamuk, ke Papua gitu. Jadi macam-macam pekerjaan kita yang udah kita jalani gitu. Nah, dalam proses monitoring ini, teknologi apa aja yang digunakan oleh ABS Express biar lebih efektif? Kalau teknologi sih kami ada sistem ya. Jadi kami menggunakan untuk input TTK, kemudian untuk monitoring gitu. Kami ada sistem sendiri yang sudah kami buat gitu. Jadi menggunakan sistem kami aja sih Mbak Anggi. Jadi semuanya udah terintegrasi ya kalau misalkan Ya, betul. monitoring di tiap-tiap tempatnya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memastikan soal kepatuhan nih terhadap peraturan standar keselamatan dalam proses pick up dan juga delivery, langkah-langkah apa aja yang diterapkan oleh operasional untuk memastikan keamanan barang dan juga personil. Oke. Balik lagi ya, jadi nanti kan di form pickup itu kan tertulis ya jenis barang yang akan di pick up apa. Kalau misalkan memang barangnya yang ringan-ringan, biasanya sih kami hanya menggunakan sarung tangan aja, karena kan dari tempat pick up itu kan biasanya kan di gudang ya, gudangnya kan memang kita nggak tahu ya itu steril atau enggak. Itu untuk yang general cargo. Tapi kalau memang barangnya yang membutuhkan kayak masuk ke Pertamina ya, contoh ya ke Pertamina. Ke Pertamina itu kan memang harus safety. Jadi kita harus menggunakan topi, kemudian sarung tangan, kemudian sepatu safety gitu. Jadi tempat balik lagi nih ke tempat pick up atau ke tempat dorinya nih seperti apa, sama barang yang ditanganinya seperti apa. Tapi yang tadi antisipasi kami adalah kami harus lihat dulu nih ya tempat pick up kami di mana. Jika memang masih bisa menggunakan yang standar,
maka standar keamanannya yang standar. Tapi kalau memang seperti ke Pertamina, kemudian minyak, pokoknya tempat memang yang harus site gitu ya, seperti site, itu kan berarti kan harus menggunakan helm, kemudian sarung tangan, tadi sepatu safety, seperti itu. Oke, berarti mengikuti dengan standar-standar yang tersedia dari Iya dong, perusahaan yang diajak kerjasama ini ya. harus Banggi. Kalau misal saya jadi penasaran nih kalau Siap. misalkan apa pengirimannya itu misalkan dari customernya dari rumah-rumah nih, kayak gimana tuh? Kan barang-barangnya Customernya, juga banyak atau ukurannya juga besar kan dan juga pick up gitu. Pasti kan kalau misalkan customer di rumah-rumah itu kayak lokasinya kadang mungkin apa ya jalannya kurang gampang di apa sampai ke sana gitu. Kayak gimana kendala-kendalanya mungkin kalau misalkan customer-customer kayak rumahan kayak gitu. oke, kalau customer rumahan contohnya apa ya? Misalkan customer pindahan mungkin ya, pindahan rumah. Kayak kalau pindahan rumah kan biasanya memang menggunakan mobil besar gitu ya. Nah, biasanya memang kalau rumah-rumahan ini kan masuknya kan ke gang-gang kecil. Nah, tapi kan mobilnya mobil besar. Nah, terus seperti apa kan gitu ya. Memang pernah mengalami hal seperti itu. Biasanya itu pertama di kabel. Nah, memang sebelum kita pick up, kita survei dulu Mbak Anggi. Kira-kira bakal ada kendala apa nih kalau kita masukin mobil besar ke tempat yang kecil? Pertama tentu manuver. Ya, manuver tuh maksudnya tuh kira-kira tuh ini bisa belok nggak ya mobil besar atau bisa masuk nggak ya mobil besar kan gitu ya. Kemudian tinggi. Nah, tinggi itu biasanya ada kabel-kabel. Nah, nanti seperti apa penanganannya kalau ada kabel? Nah, bisa kita survei dulu tuh. Kalau oh ini berarti ini ada kabel, berarti nanti kita harus siapin tongkat untuk nyodok kabel seperti itu. Terus eh, security biasanya kan, security pengamanan. Nah, berarti kita nanti harus koordinasi dengan security di sana. Paling nggak itu aja sih kalau di tempat-tempat yang kecil itu. Kemudian untuk bongkar muatnya ya kita menggunakan tenaga biasa sih, orang-orang aja gitu. Nggak perlu yang alat karena kan itu kan jalanannya kecil ya, nggak bisa juga menggunakan alat. Oke. Nah, dalam cara penerapan operasional nih, kan harus menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif ya antar Ya. berbagai pihak nih. Nah, terus gimana cara yang efektif dan juga efisien dalam menjaga kolaborasi ini terkait di pick up dan juga delivery? Nah, ya memang. Kadang-kadang ya koordinasi itu gampang buat eh, bicarain ya, tapi sebenarnya susah untuk dikerjakan. Ya, koordinasi ini memang penting sih, mulai dari awal sampai dengan akhir. Artinya balik lagi ya, kita tidak boleh, kita harus peduli gitu sama apa yang sudah kita pegang. Kalau pegang sesuatu tuh ya kita harus grep gitu. Maksudnya harus benar-benar dipegang urusannya, mulai dari awal pick up, kemudian dia harus tahu nih PIC-nya barangnya seperti apa, handlingnya seperti apa, kemudian handling di tujuannya seperti apa, nanti penanganannya di sana seperti apa. Nah, harus dikoordinasikan gitu. Kadang-kadang memang luput di kami seperti itu. Nah, itu sebenarnya lebih ke kepedulian kita sih terhadap apa yang sudah kita kerjakan gitu. Itu menjadi tanggung jawab gitu. Memang penting, sangat penting lah koordinasi itu menurut aku ya. Gitu. Jadi hati-hati. eh, Pokoknya koordinasi tuh harus lah gitu. Gitu Mbak Karena Anggi. udah ada prosedur, terus kadang kalau misalkan udah di tempat dan lokasinya sering, pasti ada aja ya perubahan-perubahannya dan harus bisa adaptasi Betul. sebaik mungkin, kayak gitu ya Bu. Iya. Nah, terus kalau misalkan dalam alur pengiriman nih, proses mana yang mengalami kendala yang paling sering gak diduga-duga? Oke, aku cerita sedikit nih Banggi ya. Jadi Boleh, boleh. kita tuh dulu pernah nanganin itu alat kesehatan. Jadi namanya tuh IPAL ya. IPAL itu kami kirim ke daerah Dobo. Ya, daerah Dobo di ujung sana. Kami mau nyebrang sungai ini ceritanya Mbak Anggi. Nyebrang sungai dari sungai A ke sungai B. Nah, ternyata kami tidak tidak tahu ya ternyata di sungai itu ada buayanya.
Jadi pada saat nyebrang itu posisi buaya tuh ada di bawah perahu. Ya ampun. Jadi sebenarnya itu sih yang paling ngena ya, yang paling pernah, yang paling sulit tuh itu sih kalau menurut aku gitu. Kalau yang lain sih sejauh ini, walaupun barangnya besar-besar, kemudian barangnya gede banget gitu ya, harus memerlukan alat berat, terus nyusun insenerator sampai tinggi 10 meter, nah itu sebenarnya nggak masalah. Tapi itu sih yang paling masalah sih ketika kami mau nyebrang itu di bawahnya tuh ada buaya gitu. Nah, itu eh, pengalaman berharga banget sih untuk tim kita. Itu sih Mangi. Demi mengirimkan barang harus sampai Ya, betul. tujuan. Keren, Demi keren. amanah ya. Iya, iya. Nah, dalam pengiriman barang kargo nih, jenis-jenis kontainer apa Bu yang sebenarnya sering digunakan? Kontainer ya. Kalau kontainer sih kan memang ada banyak jenisnya ya Mbak Anggi ya. Ada dry, kemudian ada GP, kemudian ada high cube, ada juga river, kemudian ada juga flat track. Memang yang sering kita pakai ini dry container atau high cube. Dry container ini maksudnya kontainer yang standar, yang biasa eh, barang general cargo muat gitu. Terus kemudian kalau high cube ya memang dia lebih tinggi sedikit dari kontainer yang standar. Tapi memang biasanya kita menyebutnya dry container itu. Tapi kalau untuk river kita jarang sih Mbak Anggi, flat track juga jarang. Tapi pernah kita muat. Tapi memang mayoritas yang sering kita gunakan itu dry container. Itu Mbak Anggi. Oke, nah sekarang saya jadi penasaran ke ini Bu, tentang ekspor impor nih. Mm-mm. Kalau misalkan operasional itu apa ya, cara memastikan barangnya, apalagi kan harus melewati eh, seperti peraturan-peraturan yang baru ya Bu, kalau Ya, misalkan terkait ekspor, regulasi. ya Regulasi ya. regulasinya gitu. Nah, kalau misalkan operasional, secara operasional ini gimana cara memonitoring dan bisa menjalankan eh, regulasi-regulasi itu dengan sesuai gitu Bu, dan bisa apa, barang yang dikirim juga semuanya bisa aman gitu. Oke, siap. Jadi kalau untuk ekspor impor ya, terutama regulasi di setiap negara itu kan tentunya berbeda-beda. Oke. Sebelum kita mengirimkan barangnya ke tempat tujuan, yang tadi kita sebutkan di awal bahwa kita harus tahu dulu nih ya, tujuannya kemana, negara mana, kemudian barang apa yang dikirim, kemudian sudah ada izinnya atau belum. Kan kalau kirim ke luar negeri tuh kita harus tahu yang namanya HS code-nya itu berapa gitu. Nah, itu bisa dicek semuanya di sistem INSW. Jadi sistemnya itu bisa kelihatan ketika kita input di situ dia ada larangan terbatas atau tidak di negara tujuan. Nah, dari situ kita bisa kelihatan sehingga nanti di ujungnya akan mulus gitu. Jadi semuanya memang sudah disediakan lah oleh pemerintah yang mana bisa lewat di masing-masing negara. Karena kan memang semua barang tuh tidak bisa lewat di negara, misalkan ya, contohnya negara Jepang. Biasanya dia anti banget untuk masuk makanan di negaranya. Ya, itu contoh, itu salah satu contoh aja. Kemudian ada barang-barang lagi seperti misalkan kayu, kemudian kopi. Nah, itu kan tidak boleh langsung dikirim. Itu ada izin-izinnya berbeda, izin eh, kopi berbeda, kemudian izin kayu juga berbeda gitu. Jadi sudah disediakan lah sama pemerintah, kita bisa cek di situ negara mana yang memang ada larangan terbatas untuk kita ekspor atau kita impor barang tersebut gitu. Jadi sekarang jauh lebih mudah sih Mbak Anggi daripada zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kita masih masih manual lah, kita punya buku tuh setebel tebel banget lah ya bukunya buat nyari HS code itu. Tapi sekarang pemerintah sudah menyempurnakan di sistemnya. Kita bisa cek HS code-nya di situ apakah ada larangan terbatas di negara itu atau tidak gitu. Jadi sistemnya itu namanya INSW. Bisa dicek di situ. Oke, baik. Berarti Gitu. kalau yang larangan dan batasan-batasan itu terkait dengan kuantitas ya? Kuantitas dan jenis barang, Banggi. Oke, baik, baik. Mm-mm. Nah, saya jadi
agak keingetan lagi nih. Nah, tadi Bu Ade itu sempat bilang dulu-dulu nih. Nah, Mm-mm. kalau misalkan pas zamannya COVID nih Bu, saya jadi penasaran COVID ini segimana mempengaruhinya alur pengiriman, terus bagaimana pada masa itu ABS Express ini nyoba untuk menyesuaikan diri dalam mengatasi tantangan tersebut. Oke, COVID ya. Jadi sebenarnya kalau jasa penyedia logistik itu kan malah diperbolehkan oleh pemerintah pada saat COVID ya. Justru malah dia tidak dilarang, malah diperbolehkan karena untuk mendistribusikan semua alat kesehatan COVID seperti masker, kemudian APD, kemudian alat PCR ya. Jadi memang itu diperbolehkan sama pemerintah khusus untuk penyedia jasa logistik. Jadi memang pada masa COVID kemarin justru kami mencapai omset yang berlebih karena untuk mengantarkan ya barang-barang itu seperti masker, kemudian APD tadi, kemudian alat suntik, kemudian ya macam-macam lah pada saat itu yang kami kirim. Jadi pada saat COVID itu justru malah kami meningkat pesat tuh, bukannya justru malah tumbang seperti itu. Nah, berarti kan selama COVID itu ada semacam lonjakan pengiriman barang. Ya, Terus gimana cara untuk mengkoordinasikan kalau misalkan terjadi lonjakan-lonjakan tersebut gitu, Bu? lonjakannya maksudnya seperti pendapatannya naik gitu ya. Jadi kuantitas barang yang dikirim dan harus barangnya juga jadi lebih banyak yang dikirim rute-rutenya gitu. Jadi semakin sering, Bu. Iya, justru malah kita happy ya di situ. Cimanggi. Jadi justru malah kita happy loh, semakin banyak yang dikirim, semakin banyaknya rute yang dikirim tuh kami malah makin senang gitu. Apalagi kirim kan selain kami pendapatan gitu ya mencapai revenue, tapi kan kami juga menolong. Maksudnya menolong tuh ya kami membantu lah para para tenaga medis, kemudian rumah sakit, memang kami kan mendistribusikannya di situ ya gitu. Jadi memang pada saat COVID itu adalah kesan tersendiri kami bisa salah satunya senang banget gitu bisa membantu rumah sakit itu tepat waktu karena kan harus dibutuhkan nih misalkan nih masker ya ini maskernya udah habis jadi harus sampai besok. Nah itu tantangan banget padahal maskernya baru di pick up misalkan sore ini tapi harus nyampe besok. Nah itu kan tantangan buat kita ya. Ya kami semaksimal mungkin kasih yang terbaik gitu. Gimana caranya supaya masker itu nyampe di tujuan dengan tepat waktu, APD itu buat tenaga medis nyampe di tujuan tepat waktu gitu. Karena mayoritas itu pada saat COVID itu menggunakannya udara semua rata-rata. Tuh. Oke. Jadi kalau misalkan pengiriman itu lebih seringnya eh, lewat jalur mana aja ya, Bu? Pengiriman di ABC ya. Kalau di ABC ini memang rata-rata itu lebih ke darat dan laut sih. Tuh. Kalau persentasenya itu paling di darat dan laut itu di 60. Udara kemudian di 30 lah. Kemudian 10%-nya baru ekspor impor. Seperti itu. Oke, oke. Menarik nih. Nah, terus Bu, sekarang saya jadi pengen tahu soal gimana cara menjaga koordinasi untuk pengiriman-pengiriman barang ke daerah-daerah 3T ini. Karena kemarin pas pembahasan di live streaming sebelumnya itu wah jadi tantangan banget gitu. 3T ya. 3T ini memang banyak tantangan sih Mbak Anggi. Apalagi kan di area Papua ya. Papua itu kan memang sangat riskan kalau bukan orang sana yang mengantarkan. Jadi memang kita harus tahu dulu nih. Kan ada yang namanya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini untuk di daerah Papua itu memang masih kental banget. Jadi memang kita untuk koordinasi pendistribusian di daerah sana ya kita harus menggunakan orang sana untuk distribusi. Karena kan yang tahu situasi dan kondisi di sana tuh ya memang orang sana. Walaupun kita mengirim orang kita di sana untuk memantau kiriman juga eh, ya ada sih fungsinya. Cuman memang tidak terlalu kita harus menggunakan orang sanalah untuk pendistribusian gitu. Karena masih kentalnya kearifan lokal di sana, Mbak Anggi.
ada nggak Bu daerah-daerah lain yang juga kearifan lokalnya ini menarik buat Ibu gitu karena cara pendekatannya juga jadi berbeda lagi gitu. eh Papua dan arah Sumatera itu paling dua itu sih karena Sumatera ini eh, biasanya tuh kita kalau ini kita cerita sedikit ya. Kalau kita lewat lewat Lampung gitu ya, nyebrang lewat Lampung, kemudian kita tidak ada logo-logo tertentu, ya kita biasanya tidak boleh lewat gitu. Jadi memang harus ada logo-logo tertentu yang baru mereka bisa lewat. Seperti mereka punya kayak komunitas-komunitas gitu. Jadi memang kearifan lokal di Sumatera itu dari Lampung sampai dengan Aceh ya. Lampung sampai dengan Aceh, nah itu masih kental juga kearifan lokalnya gitu. Jadi selain Papua, Sumatera juga masih kental kearifan lokalnya. Gitu. Tapi kalau untuk Jawa, Sulawesi, nah itu Kalimantan masih, oh Kalimantan juga masih ada kearifan lokalnya. Tapi memang di daerah-daerah tertentu ya, Mbak Anggi, nggak semua Kalimantan di pelosok lah yang masih harus nyebrang berapa sungai lagi gitu Mbak Bi. Oke, nah sekarang nih Bu, mungkin saya potong dulu nih ya untuk Siap. teman-teman semua nih. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh disampaikan. Jadi nanti di akhir bisa kita diskusikan bareng-bareng. Eh, Lanjut lagi ya Bu. Boleh Mbak Anggi, Terus siap. untuk ini Bu, apakah ada tadi kan pengirimannya udah sempat banyak dibahas kayak ngirim buku, ngirim alat-alat kesehatan. Apakah ada pengalaman unik lainnya yang bikin ibu ngerasa mungkin seperti misalkan di awal-awal ibu cari atau ibu ngerasa jadi kayak wah ini berkesan banget gitu, Itu ya. yang mungkin bisa dibagikan gitu. Wah, jadi saya nyerita dari awal saya sendiri dong. Yang berkesan dan pengen ibu bagiin aja gitu karena kan wah informatif nih Oke, bu gitu bisa menginspirasi orang-orang yang menonton sekarang. oke, flashback. Flashback di 2014. Jadi ini saya cerita tentang diri saya ya. Ini mungkin nanti bisa dijadikan motivasi atau masukan lah buat teman-teman. Jadi ABC ini kan dulu boleh dibilang nggak sebesar sekarang ya Banggi ya. Memang kan ada prosesnya mulai dari kecil, kemudian naik, 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 baru jadi besar. Nah, dulu itu pengalaman saya itu pertama eh, saya belajar nyeles keluar sendirian yang saya nggak tahu saya harus kemana. Pada saat itu saya kondisinya lagi hamil 7 bulan, lagi hamil 7 bulan. Kemudian saya sendiri di kantor, itu kan belum ada orang ya, orangnya masih sedikit. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya saya bisa dapetin customer satu atau dua. Pada saat itu kondisi sedang hamil, kemudian saya basicnya bukan sales kebetulan, basic saya adalah admin. Ya, jadi basic saya adalah admin, saya bukan sales, saya belum paham apa-apa, tapi itu saya coba beranikan diri yang sudah eh, pernah jadi pengalaman buat saya di pekerjaan sebelumnya. Oke, kemudian saya coba nyales itu menggunakan kertas yang tulisannya tuh masih ya masih kekinian lah, masih kekinian. Jadi kalau orang baca gitu ya, mungkin orang bakal jijik banget kali ya, Waduh. Mengikuti zaman bu. gitu ya. Jadi pada saat itu ya, oke. Kemudian aku buat posternya kecil, tulisannya itu tulisannya ya gitulah pokoknya. Tapi ada yang tertarik ternyata. Ada yang Alhamdulillah. tertarik. Kemudian kan pada saat itu belum ada WA ya. Kalau nggak salah tuh masih BlackBerry. Masih BlackBerry. Masih BlackBerry. Jadi BB. Nah, jadi pada saat itu tuh BB-an, nah ada yang nge-BB aku. Nanyalah, bisa kirim nggak ke sini. Tapi memang pada saat itu dia mau kirimnya ternyata ke luar negeri.
Nah Oh, kan, langsung. iya karena kan belum ada basic ya. Ya Ya. udah deh mungkin belum rezeki ya akhirnya ya aku bilang kita belum bisa. Aku juga udah konsultasi sih sama atasannya pada waktu itu. Jadi jangan dulu lah karena kan kita baru baru mulai. Jadi jangan langsung ke luar negeri dulu. Jadi kuenya itu yang domestik dulu aja. Gitu. Dan aku nggak nyangka maksudnya dengan kata-kata yang apa adanya gitu dengan effort tapi effort kita yang maksimal nyebarin ke sana ke sini ada aja gitu orang yang tertarik gitu kan nyoba-nyoba tanya gitu ya artinya kan ya kita nggak boleh pesimis lah ya walaupun eh, masih masih dini banget gitu tapi kalau kita menggunakan effort yang maksimal ya harusnya akan ada hasilnya gitu kemudian ya apalagi ya pengalamannya oh iya pernah juga aku 1 bulan itu sahur di Sama kantor itu ya dulu itu kami nanganin pengiriman ini eh kalender ya kalau nggak salah. Nah, itu kan memang harus berangkatnya cepat sama alat kesehatan itu apa ya aku lupa deh. Tapi memang waktu itu kami sahur di kantor sampai 1 bulan itu pada saat bulan puasa karena kami harus muatin itu di dini hari gitu. Jadi ya jangan jangan mudah menyerah lah gitu. Apapun tantangannya ya hadapi aja. Insya Allah akan ada solusinya kok di setiap tantangan. Tuh. Oke, nah tadi kan pembahasannya ini berarti ada apa perkembangan operasional ya, kan yang asalnya cuma jadi dari domestik, jadi Ya, membuka internasional, terus jadi mencoba untuk menghubungkan ketiga T juga. Perubahan-perubahan apa aja dan itu tuh rata-rata di tahun-tahun berapa aja sih, Bu? oke. Kalau memang biasanya kan pada awalnya kan bukannya domestik itu di tahun 2014. 2014. Kemudian 2015, 2016 baru kita mulai meranjak ke project dulu. Oke. 2016 kita beranjak ke project, itu awal mulanya tuh project alat kesehatan yang kita tangani 2016. 2017 baru kita mulai merambah ke internasional. Itu nah baru tuh 2018 ke atas jadi mulai retail, project, kirim barang pindahan, internasional. Nah, mulai merambah gitu, mulai membesar sampai dengan saat ini. Itu bagi. Oke. Nah, kira-kira udah ada pertanyaan belum ya? Mungkin ditunggu dulu nih dari teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada tambahan-tambahan nih, penasaran ada info-info yang pengen digali, boleh banget. Langsung diketik aja ya di kolom komentar, di chat. Belum ada yang bertanya ya? Iya nih, waduh, waduh, waduh. Padahal eh, banyak banget yang apa ya menarik nih Bu. Cuman kayak pertanyaan-pertanyaannya itu agak gimana ya? Agak agak saya sendiri agak bingung gitu mau nguliknya ke mana lagi nih. Itu ya Manggi. Siap. Mungkin kalau misalkan tentang situasi yang tiba-tiba darurat nih seperti tadi kayak ada force major gitu, eh, cara penanganannya itu kayak gimana sih Bu? Kayak misalkan apakah langsung karena misalkan kan tadi ada seperti tim satgas harus buru-buru kah atau kayak gimana gitu dalam operasionalnya sendiri. Oke, yang namanya force major kan itu udah pasti alam ya, yang itu di luar kehendak kita. Tentunya memang pertama kita harus koordinasi dulu nih dengan si penerima atau si pengirim, kedua belah pihak yang jelas ya. Penerima dan pengirim kita harus koordinasi bahwa memang adanya kendala force major. Oke, kemudian setelah itu penanganan tim kita nih, karena kan ini menyangkut keselamatan tim kita di eh, daerah yang akan tempat mengantar. Itu kita lihat dulu situasinya seperti apa. Mau nggak mau kan berarti dia harus standby di situ, ya kan? Tidak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi mau nggak mau kita tunggu dulu, kemudian dicarikan solusinya. Kalau memang post majornya masih bisa, dia balik lagi ke tempat
Asal ya balik, tapi kalau memang tidak mungkin artinya dia harus stay. Tapi lihat lagi situasi ini, stay di situ aman nggak? Contohnya kan kayak banjir bandang gitu ya. Banjir bandang kan harusnya eh, dia kan udah tahu dong situasi di sana seperti apa, ya harusnya kita nggak usah pergi karena diinfokan bahwa ini sedang banjir, artinya tidak usah dilanjutkan ke sana gitu. Kalau sudah menyangkut keselamatan sih itu sangat penting sih Mbak Anggi. Jadi kita harus tahu dulu nih seperti apa situasi dan kondisinya di sana. Benar-benar harus diutamakan banget ya, Bu. Betul. Apalagi kan memang salah satu pondasi di perusahaannya itu kan adalah SDM ya. Jadi harus dijaga benar-benar SDM-nya. Oke. Bentar. Kira-kira eh, ada lagi kan Bu yang apa ya? Yang mungkin ini dari tim lain nih Bu, yang seperti cerita ke Ibu soal operasionalnya itu apa ya tanggapan dari mereka gitu yang mereka sampaikan ke Ibu gitu selama ini gitu. Sama ini ya tantangan operasional ya. Tentu memang pertama biasanya tuh tim itu mengeluh soal misalkan situasi dan kondisinya di sana nggak bisa masuk nih. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh nih misalkan kita pernah nanganin yang namanya IPAL. Nah, IPAL itu kan harus ngelewati puskesmas. Nah, puskesmas itu sebelum nyampe ke puskesmas itu kita harus ngelewatin tembok orang. Nah, kadang-kadang memang situasi yang dadakan seperti itu yang kita nggak tahu. Jadi kita misalkan harus kayak ngebobok tembok orang gitu. Paling itu sih, paling kalau sejauh ini sih sebenarnya masalah-masalah, problem-problem di operasional itu ada solusinya semua asal kita koordinasi. Itu aja. Oke, oke. Wah, gimana nih? Ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman semua? Nggak bingung nggak mau nanya yang mana, katanya udah jawab semua katanya Mbak Anggi gitu. Ya, karena operasionalnya ini udah 10 tahun dan terstruktur juga gitu, selalu ada Ya, solusi-solusi yang ditawarkan. Jadi wah, selalu aman, terjamin amanah pokoknya dengan ABC Express. amin, insya Allah. Jadi sebenarnya Mbak Anggi, inti dari operasional sama dengan koordinasi. Itu aja. Itu untuk operasional ya. Tuh. Jadi kalau koordinasinya kita udah matang dari A sampai dengan Z, insya Allah sih aku yakin 1000% pasti nggak akan ada kendala apa-apa. Jadi pondasi dari perusahaan banget dong, Bu. Iya betul. Nih, saya jadi keingetan lagi nih, kalau misalkan sama perusahaan-perusahaan yang udah rutin, seperti tadi mengirimnya itu barang-barangnya mingguan dan atau misalkan bulanan gitu, itu koordinasinya itu apakah udah kayak ada tim-tim yang terus-terusan koordinasinya ke situ terus atau seperti gimana Bu? Ya betul. Betul Magi, balik lagi yang tadi aku bilang bahwa kita ada yang namanya PIC khusus atau kita sebut AM. Untuk misalkan perusahaan ya, khususnya perusahaan tuh kita menyediakan satu account manager yang memang dia menangani mulai dari deal-dealannya sampai dengan barang diterima. Jadi kita buat grup koordinasi di situ, jadwal pick up-nya mereka yang tentukan, customer menentukan, dan baru kita atur di operasional kita seperti apa gitu. Wah, Muna. Ada pertanyaan nih, satu pertanyaan dari Disya Dava nih. Katanya, izin bertanya, ada kejadian unik lain selain ketemu buaya tadi, apa tidak ya Kak? Selama kegiatan operasional berjalan sampai sekarang, waduh. Ada lagi Kak, Bu? Kejadian unik selain ketemu buaya ya. Kalau tadi buaya laut, nah sebenarnya ketemu buaya darat gitu. Waduh, 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 bahaya. Waduh, bahaya nih. Enggak ya. Kalau kejadian unik lainnya sih, apa ya? Hmm,
kayaknya nggak ada deh. Mungkin yang paling unik ya itu aja sih. Karena udah 10 tahun ya, jadi ingatan aku nih mulai penuh. Jadi sebenarnya banyak ya kejadian-kejadian Iya. unik lainnya tuh. Dara ketemu saya Waduh, waduh Disya, gimana gitu nih? ya, Nanti jadi berbahaya nih. gitu Kalau ya. waduh, waduh. Kalau unik lainnya sih, kalau yang lain biasa aja ya. Maksudnya ya standar-standar aja sih, seperti muat barang biasa, kemudian paling gitu-itu aja sih. Kalau ya pernah ini ini satu kali mobil kita itu hampir masuk jurang. Bukan mobil kita sih, Ya ampun. sebenarnya mobil customer. Jadi mobilnya itu mobil molen, ya. Hmm. Bagi tahu mobil molen ya, bukan mobil ada molennya, bukan. Mobil mobil molen tuh kayak mobil pasir gitu. Jadi dia Oke. ngangkut, kita kan ngambil dari site di Morowali untuk diangkut ke Jakarta. Nah, Morowali itu kan perjalanannya kan naik turun gunung. Oke. Naik turun gunung, tapi pada saat itu situasinya tuh hujan, hujan deras. Oke. Sehingga bannya tergelincir. Tergelincir, terbaliklah dia mobilnya. Terbalik, kepalanya di atas, buntutnya di ujung jurang. Oke. Itu tuh posisinya tuh udah mau jatuh ke jurang. Jadi kita antara bingung nih, antara mobil mau kita dorong ke jurang atau mobil mau kita angkat ke atas. Ya ampun. Karena kalau kita dorong ke jurang, sebenarnya lebih kepada kita fokusnya lebih kepada asuransi sih ya. Karena kan asuransi kan nanti yang mengcover ini, dilihat kan nanti jenis pekerjaannya ini seperti apa. Tapi kan ini kan kejadiannya kan kita juga tidak mau ya kejadian seperti ini. Tapi alhamdulillah berkat bantuan teman-teman di Makassar, cabang kami di Makassar, kami pokoknya kasih effort yang semaksimal mungkin. Kita datengin alat berat itu kalau nggak salah sampai empat alat berat kita datengin, tarik mereka sampai begadang itu 7 hari begadang buat narik itu mobil dari mulut jurang gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa sampai Jakarta. Nah, dilalanya sampai Jakarta di kapal dia nggak mau nyala mobilnya, sehingga mau keluar dari kapal itu nggak bisa. Nah, posisi kapal itu kalau nggak salah 30 menit lagi mau jalan balik lagi ke daerah. Waduh, waduh, waduh. Nah, itu bener-bener itu kami Perjuangannya susah-susah ya, Bu. kami begadang sih gitu. Jadi ya tapi alhamdulillah ya kita datengin mekaniknya dari tempat mereka, dari si pengirim. Ya udah akhirnya diklik gitu nyala mobilnya. Alhamdulillah. Gitu lagi. Nah, ini ada pertanyaan baru dari Putra. Apakah Ya. di perusahaan ABSA Express sendiri memiliki nilai inti perusahaan, Bu? Yang saya lihat ABSA Express itu selalu totalitas dalam mengerjakan sesuatu dan review di Google juga bagus-bagus, weh. Gimana, Bu? Wah, iya dong, harus dong. Kan kita punya yang namanya deal dan jadi itu harus tuntas pekerjaannya. Kemudian kita yang punya namanya itu culture ya, ICE ya, integrity, customer focus, dan excellent. Jadi itu yang kita terapkan di seluruh karyawan ABC Express. Itu. Dan itu tentunya setiap hari itu harus ada hal-hal yang kita perbuat dengan nilai-nilai itu. Oke, mungkin terakhir nih Bu, saya penasaran, Ya, ada barang yang Ibu sendiri nggak expect nggak? Ternyata, oh percaya untuk ngirim barang ini ya, gitu. Atau barang-barang yang kayak menurut Ibu agak aneh gitu Bu, barang-barangnya agak aneh. atau nggak expect gitu. Sejauh ini sih nggak ada ya. Memang namanya kita udah sering nangani, mungkin ya, mungkin karena kita udah sering nangani barang-barang besar, kemudian nyusun barang sampai 20 meter ke atas. Dan menurut aku sih, ini bukan sombong ya Banggi ya, bukan sombong loh ya. Tapi menurut aku sejauh ini sih tidak ada barang-barang yang susah gitu buat ditangani, nggak ada. Tapi kalau kita discuss gitu dengan teman-teman yang lain, pasti ada aja kok solusinya gitu. Jadi nggak adalah buat ABC yang susah gitu. Semua mah bisa gitu. Oke, Ke Banggi. alhamdulillah. Nah,
ternyata nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara, Bu. Terima kasih banyak Iya ya, untuk siap. sudah mengisi acaranya. Dan kesimpulannya nih teman-teman dari talk show ini, alur operasional ABC Express ini memiliki alur yang sangat signifikan ya dan teratur, runut dari mulai tim salah sampai proses delivery-nya gitu dalam proses operasional. Banyak efisiensi dari cost-nya yang harus dijaga dan juga AB Cycle ini sangat memperhatikan packing dan handlingnya. Dari packing dan handling yang ternyata juga banyak barang yang harus dikhususkan, jadi ada proteksi-proteksi yang dilebihkan lagi kayak gitu. Dan dalam hal itu aja udah sangat menunjukkan kalau ABC Express ini sangat peduli dengan customernya ya. Dan juga untuk teknologi tadi yang digunakan ABC Express ini sudah terintegrasi, jadi dalam monitoring sudah pasti aman, terjamin untuk kepatuhan dan juga regulasinya juga sudah sangat diperhatikan. Jadi selama 10 tahun ini alhamdulillahnya baik-baik saja seperti itu ya. Terima kasih semuanya sudah tergabung di talk show pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih Mbak Anggi, Terima teman-teman. kasih. Ya.